Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fendi Suntoyo. Saya mahasiswa dari kampus TEPI Global Mulia dengan program studi Ekonomi Syariah. Mungkin di sini saya akan membahas sedikit tentang analisis proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sampai 2025. Pemerintah Indonesia sendiri sangat optimis pertumbuhan ekonomi di Indonesia 5,2% pada tahun 2024 dan 5,3% pada tahun 2025. Bank Dunia sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia 5,1 pada tahun 2024 dan 5,2 pada tahun 2025. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, mungkin ada beberapa faktor dan tantangan yang harus dihadapi. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu faktor-faktor pendukung. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penjualan retail, khususnya di sektor makanan dan otomotif, mencerminkan daya beli masyarakat yang stabil. Konsumsi rumah tangga sendiri berkontribusi lebih dari 50% PDB, didorong oleh meningkatnya pendapatan dan belanja pemerintah di sektor sosial. Yang kedua ada investasi. Investasi sendiri tumbuh 5,8%. Dengan angka investasi yang positif ini mungkin karena telah berakhirnya pemilu dan dapat mendorong investor-investor untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya yaitu investasi di bidang infrastruktur, salah satunya jalan tol dan proyek strategis nasional IKN dapat mendorong lapangan kerja dan aktivitas ekonomi. Yang ketiga yaitu di bidang industri. Yang pertama yaitu ada manufaktur. Banyak investor yang berinvestasi di manufaktur. Yang kedua ada pertanian. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi atau yang mungkin dihadapi oleh pemerintah. Yang pertama, ketidakpastian global. Risiko perlambatan ekonomi global dapat mengurangi permintaan ekspor. Indonesia bergantung pada komoditas seperti batu bara, sawit, dan nikel yang rentan terhadap fluktuasi harga. Yang kedua ada ketegangan geopolitik, misalnya antara Rusia dan Ukraina, Amerika Serikat dan Tiongkok dapat mempengaruhi perdagangan dan investasi langsung. Yang kedua ada inflasi dan harga komoditas. Inflasi diprediksi tetap terkendali di bawah 3%. Walaupun pada awal November inflasi kita hanya 1,5%. Risiko kenaikan harga pangan dan energi harus diwaspadai. Yang kedua, harga komoditas global, terutama minyak dan gas, bisa menjadi ancaman bagi biaya subsidi. Yang kita tahu, Rusia dan Ukraina masih dalam perang, mungkin harga gas akan naik karena yang kita ketahui Rusia salah satu pengimpor gas yang terbesar di dunia. Yang ketiga, ketergantungan pada sektor komoditas dengan kontribusi signifikan dari sektor pertambangan. Penurunan harga komoditas akan berdampak langsung pada penerimaan negara.
Ya, jadi dengan ketergantungan pada sektor komoditas, misalkan komoditas batu bara dan kelapa sawit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.